seakan-akan itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus dibaalmikan? Kenapa harus dihabiskan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia marah. Kalau orang Indonesia marah, Anda jangan tanya dan Anda jangan menyalahkan. Kenapa? Itu dari sikap Anda yang tidak benar. Makanya saya memahami bahwasanya kalau seumpama ada kiai-kiai NU yang sekarang sedang membahas nasab dan eksistensi masalah ba'alwi atau habaib, ini menurut saya itu karena ada oknum-oknum habaib sing wis ora bener sikape marang NU kuat. Begini mboten? Saudara-saudara sekalian, aku ngomong wong sing ora bener. Nek umpama sampean dari habaib sing bener ora usah tersinggung. Nek tersinggung berarti padha ora bener ya. Gimana betul? Saya lihat fenomena yang ada sekarang itu adalah kelompok oknum-oknum habaib yang membenturkan dirinya dengan Nahdlatul Ulama, bahkan memframing KNU, mengasumsikan kepada masyarakat tentang KNU orang benar. Contohnya apa? Buya Said Akil dikiranya apa? Dikiranya Syiah. Kadang-kadang disebut Syiah, kadang-kadang disebut liberal. Padahal Nahdlatul Ulama niku boten Syiah, boten liberal. Wong itu talasud, tasawuf, tabasun. Sampun dipun jelasaken ngertos sedaya. Para sedherek perang, para sedulur sedherek mawon. Disebutnya Kiai NU sudah liberal. Akhirnya apa? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan orang-orang dari NU. Sehingga proses-proses masyarakat Nahdlatul Ulama yang ada di kampung-kampung, khususnya di kota-kota besar, sudah termakan doktrin-doktrin oknum-oknum habaib semua benar. Akhirnya apa? Atau sama NU berani marang NU, akhlak adabe ora apik marang NU, marang NU. Masya Allah, sampai para syekh, para sedulur, ono mani para syekh, para sedulur, ono sing nyebut Gus Dur iku wali setan. Astagfir. Ini oknum habib sing kadang-kadang cangkem ora bener yang kudu diberesi, kudu dinasihati sing apik urip ning Indonesia ben marem. Gina betul? Para syekh apa? Bayangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang sangat membela habaib pada waktu habaib ada masalah dengan pemerintah. Kira-kira tahun 70-an niku sing bela niku adalah sapa? Sing bela niku Gus Dur, sing bela niku napa? Kiai Ma'ruf Amin, wong NU kabeh, tapi bar wis dibela uripe penak jamaah akeh. Bisa-bisane ana oknum habib sing ngomong Gus Dur buta mata, buta hati. Ini bagaimana seperti ini? Gimana betul? Kenapa mboten kualat Gus Dur? Gitu. Kiai Ma'ruf Amin segitu hebatnya membela habaib, Gus Dur segitu hebatnya membela habaib, tapi dicaci maki oleh oknum-oknum habaib, dihina oleh oknum habaib. Bagaimana mungkin saya sebagai generasi muda NU orang marah, ninggak orang nyewok salah? Mungkin apa betul? Masya Allah, jangan suka seperti itu. Sehingga para siapa prosedur ada beberapa kota sing anti marah NU, Pak. Anti marang NU, nek wis nek ngintil marang Habib, anti marang NU iku akeh. Dulu yang namanya anggota FPI pasti menjelek-jelekan NU dan KNU. Tidak mau bareng dengan NU, berbenturan dengan NU. Ini saudara-saudara sekalian, yang terjadi seperti itu, yang terjadi di lapangan seperti itu. Yang saya pikirkan, ini jamaahnya Habib ini senang sholawatan, senang tahlilan, berarti sebetulnya amaliyahnya NU, tapi sudah di framing diciptakan sedemikian rupa. Benci kepada Nahdlatul Ulama, tokoh ulama NU di babi-babi, dirungkap para dusta sampean ke para habaib. Dan yang terseumpama kiai-kiai non NU podo nyebut marang oknum habaib, ojo ditakoni mang sampean. Sebab tingkah sikap wis kaya kowe. Dina boten ora usah tersinggung. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar NU sesepuh Indonesia, dicaci maki, dihina, diinjek oleh oknum habaib si orang bener, pintar orang maca Quran orang bisa, maca kitab orang bisa, ngina orang pintar dia. Sebetulnya itu adalah merupakan keprihatinan kita semua.
Kalau cuma Anda semua Gus, kenapa Anda seperti itu? Saya sebelum Anda berkata seperti itu, saya karena dingin. Kenapa habaibnya seperti itu? Sudah sikapnya sudah sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, lebih mewujudkan lagi saudara-saudara sekalian. Ada lagi oknum Habib, Habib ini udah bocah mau kitab ora bisa. Manaknya masih anak muda, mau kitab ora bisa, mau Quran ora bisa. Nyebut kiai dengan anjing, dengan babi, dengan anjing, dengan curut. Masya Allah. Ini saya tanya kepada kalian, kalau mereka dibimbing oleh oknum-oknum habaib sudah benar kayak gue, rakyat Indonesia hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Akhlaknya hancur apa tidak? Moralnya hancur apa tidak? Hancur semua. Saya takut kepada anak cucu saya akan hancur lagi. Luar biasa. Hari ngaji kok terus, mari kita mencintai Ahlul Bait, cintai Habib yang sama nebus warga, jasmu. Wong sing tadi Habib orang mesti nebus warga kok. Masya Allah. Ini saudara-saudara yang kita hadapi itu, Pak. Kenapa rakyat ini tambah rusak mentalnya? Kenapa masyarakat zaman sekarang itu tambah kasar? Kenapa? Sebab ada yang ngajari. Mereka cuma hanya menghormati habaib, tidak mau menghormati NU, tidak menghormati kiai-kiai selain habaib. Ini ajarannya siapa? Ajaran apa? Doktrin ya. Jadi saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, klaim yang harus kita perhatikan. Saya hanya mengingatkan kalian masyarakat Banyumas, hanya mengingatkan kalian memiliki tanah-tanah panjenengan. Tapi ini ada oknum habaib sih kadang-kadang ngeklaim. Saya bukan fitnah, buka YouTube-nya ada. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya Jawa itu bintu Tarim, anaknya Tarim. Tarim adalah milik orang-orang ulama-ulama dari Yaman. Saudara-saudara sekalian, milik ulama dari Yaman, diklaim semua punya Yaman, punya Tarim, punya habaib. Ada lagi mengklaim bahwasanya Indonesia Raya yang buat adalah Habib. Nah, betul ulama yang buat adalah Habib, bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu pada waktu mau membuat NU meminta izin kepada Habib, jadi otoritasnya ada pada Habib. Ini pembelokan sejarah, ini sangat bahaya. Sudah mengklaim mengajari orang Habib, mengklaim ini tujuannya malah justru ngampiri kayak NU. Saya kira titik poin daripada pembedahan nasab itu dari situ. Rungkapnya itu dari situ. Kenapa? Hilangnya takzim kepada Nahdlatul Ulama, dan Allah tidak suka, Rasul pun tidak meridhoi, makanya dirungkap. Allah mengutus pasukannya untuk merungkap. Saudara-saudara sekalian, dipikir kakak yang pintar orang Banyumas. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian, banyak lagi oknum Habib lagi. Saya hanya perlukan menontonkan kepada kalian realita yang ada terjadi di negara kita seperti itu. Kalau supaya saya tidak menceritakan, salah saya, karena ini sangat berbahaya. Jadi kalian harus tahu, harus diwaspadai. Ini mengklaim-klaim ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia tanpa Habib, Indonesia tidak akan ngerti pangeran, Indonesia tidak akan mengerti Tuhan, Indonesia tidak akan mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Indonesia masih menyembah pohon. Oh, no oknum Habib sing cangkem rewel kaya kiye. Ini jelaskan bab pembohong. Habaib datang abad ke-19, cerita yang benar. Kalau nggak pengen dimarahin sama orang, kalau cerita yang benar. Habaib datang abad ke-19, yang mendatangkan adalah Belanda. Apa ini memang realitanya Belanda yang mendatangkan. Habaib datang abad ke-19. Di situ sudah ada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Rasulullah, Mbah Ahmad Dahlan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Habaib baru menginjakkan kakinya di Indonesia, orang Indonesia sudah masuk Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah punya kerajaan kesultanan Demak Islam.
Indonesia sudah memiliki kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah memiliki kerajaan Pajang Islam, Indonesia sudah memiliki Mojopahit Islam, Indonesia sudah memiliki Kesultanan Cirebon Islam, Indonesia sudah memiliki Kesultanan Banten Islam, Indonesia sudah memiliki Samudra Pasai Islam, Indonesia sudah memiliki Ternate Sultan Babullah Islam, Indonesia sudah memiliki Sultan Bone Islam, Indonesia sudah memiliki Kesultanan Maluku Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, Oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Islam, ini kata bohong, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Saudara-saudara sekalian, bahkan sekarang sudah banyak ditemukan pemalsuan makam-makam, baik yang dilakukan oleh Oknum Habib atau bukan Habib. Ini harus dibenerin, sejarahnya dibelokkan. Ada beberapa pahlawan makam pahlawan kita dibelokkan, dibaalwikan, dihabibkan. Kenapa Anda seperti itu, wahai Habib? Buat apa, wahai Habib? Buat apa, wahai Hadrami? Makam-makam itu adalah milik orang Jawa, punya Mataram Islam, punya Mojopahit Islam, punya Periangan, punya Kesultanan Cirebon Islam. Makam-makam itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus dibaalwikan? Kenapa harus dihabibkan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia marah. Kalau orang Indonesia marah, Anda jangan tanya dan Anda jangan menyalahkan. Kenapa? Itu dari sikap Anda yang tidak benar. Mulai dari Sumodiningrat sampai Banyong, Syarif Abdul Karim, Panembahan Giri Layak yang jadi menantunya Mataram Islam dikubur wonten dumateng Imogiri Jogja. Niku sudah dibaalwikan menjadi Al-Qadhi bin Yahya. Padahal itu adalah termasuk anaknya, yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin, Syarif Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah. Beliau itu adalah bukan Habib dari Yaman, tapi beliau adalah seorang syarif dari Hijaz. Sinurnya buntet. Saudara-saudara sekalian, makam-makam palsu ini dibuat oleh oknum-oknum Habib semua benar. Nyontok paling berpes pada laporan, Gus nyuwun sewu Gus, iki ono oknum Habib dulu gawe makam semua bener Gus. Kayaknya palsu Gus, ya wis kok urus dingin laskar sabilillah dingin. Urus dingin kono kebangkitan Wali Songo. Insyaallah ben kaya pun kok diurusi kabeh. Nek semua mesin palsu-palsu dibongkar kae. Di Probolinggo itu ada 4 makam yang dibongkar oleh masyarakat. Dibuat oleh oknum Habib yang tidak benar. Kata oknum Habibnya mengatakan bahwa ini adalah makamnya Wali Kutub. Habib ini 4 makam. Begitu ada tesisnya masalah tesisnya Kiai Imaduddin, masalah yang berkaitan dengan nasabnya para habaib itu orang nyambung para kanjeng Nabi, isu masalah pemalsuan makam, masyarakat yang bergerak. Kata masyarakat mengatakan jangan-jangan ini makam ini juga palsu. Karena apa? Karena yang membuat adalah oknum Habib, dan saya lihat dulu tuh nggak ada makam di situ, adanya kesalahan. Akhirnya masyarakat lapor tengkumur, gue lapor ke Kapolsek, ngurutuk sedoyo buru apa sih nama? Dugi sedaya wonten jumateng makam niku. Akhirnya masyarakat bareng-bareng bongkar makame. Pas dibongkar sedaya 4-4 dibongkar, diketuk, ternyata orang nana isiye. Aku pengen takon itu oknum Habib gawe makam palsu ki maksudnya apa? Pertanyaan ini adalah mewakili daripada masyarakat Banyumas. Harus tahu kan? Maksudnya apa dia makam palsu? Jawab, maksudnya apa? Arep mengklaim bahwa tanah Jawa milik Anda? Tidak bisa. Ini proyek yang sangat besar. Ini sudah terorganisir dan tersistematis. Dari Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam. Jadi kalau seumpama saya sebagai bangsa Indonesia menilai bahwa ada upaya sistematis dari klan oknum-oknum Ba'ali untuk merebut Indonesia secara diam-diam, saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebihan. Karena fakta sejarah seperti itu. Betul atau betul? Betul atau betul? Saya tanya, apa itu bukan kejahatan? Jawab. Kejahatan atau bukan?
Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam, wahai Banyumas. Prihatin kita, tapi oknum-oknum sing model kayak dia gawe resah masyarakat Indonesia. Oknum sing model dia memiliki satu kejahatan yang sangat membahayakan rakyat Indonesia dan termasuk membahayakan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa, bukan sebagai rakyat saja. Makanya kalau seumpama di Banyumas ada makam-makam yang dicurigai palsu, segera laporkan pada Laskar Sabilillah. Segera laporkan sama Laskar Sabilillah. Nanti akan saya tempatkan di sini Laskar Sabilillah. Udah, ini urusan Laskar Sabilillah saja. Untuk NU menjaga stabilitas, menjaga stabilitas nasional, menjaga ukhuwah Islamnya saja. Urusan masalah ini ketegasannya pegang oleh Laskar saja. Karena ini kalau semua ada yang mengatakan Gus, berarti itu adalah bukan gerakan NU, bukan gerakan NU, ini termasuk gerakan ke-NU-an ini. Sebab apa? Sebab yang didoktrin untuk mencintai Habib yang tidak benar, ini kebanyakan korbannya orang NU. Masya Allah. Jadi kalau ngomong Kiai, angker orang oknum sing modal kayak buat kampangan Kiai. So, agar anak senyewak majuan yang aku nih saya ini model kayak kue dibela marah sampean, bilang koi sampean, bilang badan. Jadi saudara-saudara sekalian, masalah yang berkaitan dengan nasab yang diajukan oleh Kiai Imaduddin itu sebetulnya adalah bukan masalah Kiai Imaduddin. Itu masalah kiai-kiai ulama zaman dulu sudah ada. Zamannya Imam Al-Jundi, zamannya Imam Al-Ubaidili, zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada Abu Hanbal mengatakan itu adalah referensinya Syiah semua. Saya tanya, kalau mengatakan ente itu Syiah semua, ente punya dalil kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah mana? Kitanya dalil lah bisa, elek-elek. Saudara-saudara sekalian, dan ternyata dibahas tuh betul-betul nyambung. Yang saya tahu pada waktu pertemuan di Benda Krep, itu yang dibahas itu bukan sekedar satu judul, dua judul. Pertama pokoknya adalah 19 judul kitab nasab, dan pada akhirnya satu-satu terus turun, akhirnya menjadi 200 judul kitab lebih. Itu namanya ba'alim boten nyambung. Nyun sewu nilai setor itu udah habis. Apa sebab? Sebab itu kenyataan realitas seperti itu. Kalau menurut saya, sudahlah. Apa itu nggak usah pamer-pamer merasa dirinya cucunya Rasulullah gitu, nggak bagus. Barangkali memang nggak benar, akhirnya tanggung jawabnya besar depan Allah. Betul. Udahlah, jadi orang bertakwa, jadi umatnya Rasulullah itu kita sudah bangga, sudah syukuran. Dulu zamannya Wali Songo, putra-putranya Wali Songo, anak cucunya Wali Songo, sama Anda juga dipalsu-palsu dulu. Kalau yang memalsu-malsukan ada, oh putra Wali Songo itu palsu, Habib palsu, cucunya akan juga dipalsu, kan yang memalsukan Anda. Tapi kan dari Wali Songo kan diam saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena diterima. Kenapa? Karena yang kami banggakan bukan kita sebagai nasab, kalau nyambung pada Rasulullah, tapi jadi umatnya Kanjeng Nabi pun bangga, pun senang. Leres betul. Milo kepengenane putra boyo Wali Songo niku tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dhuwur. Apa? Wis diakut dadi umatnya Kanjeng Nabi yang wis syukuran. Milo dipalsu-palsu sama ente diem aja. Kenapa sekarang ternyata nasabnya kalian itu ternyata nggak terbukti, ente marah-marah? Untuk apa mengaku-ngaku jadi cucunya Rasulullah, untuk apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Satu, nomor dua, udah tidak usah menjanjikan surga dan neraka. Ini sayangnya, saya beri masukan. Tidak usah menjadikan kepada orang ini mencintai saya pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Dari mana Anda? Makanya orang itu banyak ngaji, hadis yang baca. Jangan cuma ngomong nih kalau kurang ajar sama agama. Ngomong sembarangan masalah agama. Hanya karena dirinya mengaku diri bangga sebagai anak cucunya Rasulullah. Ngomongnya bertentangan dengan agama. Malu Rasulullah. Mungkin Rasulullah juga marah sama Anda.